Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita akan kembali mempelajari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, ya, merupakan sebuah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, dan kita sampai pada pembahasan tentang al-istinja wa adabuhu, ya, al-istinja wa adabuhu, tentang istinja dan adab-adab daripada istinja. Baik, Abdullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنجاء وآدابه معناه هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط، مأخوذ من النجاء وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة وهي المرتفع عن الأرض، أو النجو وهو الجزء وهو الحزن أي ما يخرج من الدور. سمي بذلك شرعا لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الأرض أو نحوها ليقوم بذلك. حكمه وهو واجب وقد دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي خلال البحث. Ya, jadi pembahasan kita kali ini tentang istinja, dan disebutkan di sini makna daripada istinja itu adalah izalatun najasah, ya, menghilangkan najis, atau au takhfifuha, ya, atau juga meringankan. Jadi bisa menghilangkan atau meringankan, ya. Ini semua masuk daripada definisi istinja. Karena nanti ada yang bisa menghilangkan, ada yang nanti yang sifatnya takhfif, tidak sampai hilang 100%, tapi dia lebih ringan karena masih ada asarnya, ya, masih ada asar atau sisa daripada kotoran, ya. Taib. Kemudian dari apa? Dari makhrajil baul awil ghaid, yaitu menghilangkan najis dari tempat keluarnya kencing atau kotoran, ya, tempat keluarnya kencing atau kotoran, ya. Kemudian ini diambil dari kata an-naja, yaitu artinya al-khalas minal adha, ya, ini membersihkan diri dari sesuatu yang menyakiti, ya, sesuatu yang kotor, ya. Atau dari kalimat najwa, ya, an-najwa itu artinya al-murtafi anil ard, ini sesuatu yang tinggi atau dataran yang tinggi, ya, dataran yang tinggi, al-murtafi anil ard, ya, itu maksudnya dataran yang tinggi. Atau dari kata an-najwu, ya, ya, ini al-juz'u. Al-juz'u di sini maksudnya afwan al-khur'u. Al-khur'u, ya. Al-khur'u itu artinya kotoran, ya. Ini ma yakhruju minad dubur, ini mohon maaf itu tai, ya. Tai manusia atau kotoran manusia. Itu yang keluar dari dubur. Itu namanya an-nuju atau al-khur'u, iya. Kenapa disebut demikian secara syar'i? Karena orang yang beristinja, ya, itu
ingin membersihkan dirinya dari kotoran tersebut. Jadi perbuatan dia itu untuk menghilangkan kotoran itu secara umum. Dan wa ghaliban ma yustataru wara'a murtafi minal ard. Dan biasanya ketika orang itu sedang buang hajat, ya, maka atau beristinja, maka biasanya itu nanti dia melakukannya di balik tempat yang tinggi, ya, di balik tempat yang tinggi. Jadi kalau di padang pasir, dia ada di lembahnya gitu ya, ditutupi oleh tempat yang tinggi, tanah yang tinggi supaya nggak kelihatan orang, ya, supaya nggak kelihatan orang. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya itu adalah wajib, ya, wajib sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang insya Allah akan disebutkan ketika kita membahas tentang pembahasan istinja. Baik. ما يستنجى به. يجوز الاستنجاء بالماء المطلق وهو الأصل في التطهير من النجاسة، كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة كالحجر والورق ونحو ذلك. والأفضل أن يستنجي أولا بالحجر ونحوه ثم يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها. Sekarang masuk pembahasan masih dalam poin istinja ya. Kita lihat ma yustanja bihi. Ya. Apa yang dipakai untuk beristinja? Nah, di sini untuk istinja itu dengan air mutlak. Ya, inilah yang asal fit tathhir minan najasah. Ini yang asal dalam apa bahan atau alat atau ya sesuatu yang dipakai untuk beristinja itu dengan menggunakan air. Asalnya itu. Namun demikian bisa juga dengan menggunakan seluruh benda yang padat, ya, jamid dan khasan. Khasan itu kasar. Jadi bukan yang licin ya, benda yang kasar yang dapat karena kasar dan padat, ya, padat atau jamid itu padat gitu ya. Padat, kasar, supaya apa? Supaya ketika digosokkan ke tempat keluarnya kotoran itu bisa menghilangkan najisnya terikut karena kasar. Kalau licin nggak bisa. Misalnya apa? Plastik yang licin dipakai buat istinja itu bukan malah menghilangkan, malah kemana-mana akhirnya. Ya, karena tidak kasar permukaannya. Jadi harus permukaannya itu kasar, ya, seperti misalnya batu atau kertas tisu itu ya, tisu-tisu di kamar mandi yang kasar itu. Bukan tisu yang lembut, tapi tisu yang kasar ya. Nah, seperti itu. Adapun yang afdol, ini yang afdol ketika istinja, maka itu dengan menggunakan batu. Awalan pakai batu dulu, nih yang afdol ya, pakai batu dulu atau ya tadi tisu yang kasar, baru kemudian pakai air. Kenapa demikian? Karena batu atau tisu yang kasar tadi itu bisa menghilangkan ain daripada najis. Zat najisnya itu bisa dihilangkan dengan itu, dikurangi, sehingga kemudian yang tersisa apa? Bekas-bekasnya saja. Nah, ketika tersisa bekasnya pakai air ya untuk menghilangkan bekas-bekas tersebut ya. Kalau bisa apa namanya seperti ini yang afdol. Karena pertama kita hilangkan dulu, kita kurangi, kita ringankan najisnya, ya, ain najisnya, zat najisnya dengan apa? Dengan batu atau tisu dan yang semisalnya. Baru kemudian kita apa? Pakai air untuk menghilangkan sisa-sisa athar daripada najis. Nah, dengan demikian akan menghemat air. Ya, di sini akan menghemat air, terutama ini sangat penting bagi orang yang airnya tidak banyak. Seperti kita safar misalnya. Kita bawa air tapi mungkin air tidak banyak, tidak tersedia banyak, ya. Atau misalnya ketika kita berada di tempat-tempat yang memang sangat sulit untuk mendapatkan air. Bahkan mungkin kita tidak bisa menggunakan air sama sekali. Ya, kalau kondisi seperti ini maka ya itu tadi, yang utama pakai batu dulu atau pakai apa benda-benda lain yang semisal dengan itu, baru kemudian dipakai air yang terakhir ya untuk membersihkan daripada sisa-sisa kotorannya. Baik, terus. وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر
بخلاف غيره، وإن اقتصر على الحجر ونحوه، ويشترط أن يكون المستعمل جافا، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل، الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج صفحة الآلية أو الحشفة أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، وألا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه، كما يشترط ألا تقل كما يشترط ألا تقل المسحات على 3 أحجار أو ما ينوب منابها، فإن لم ينظف المحل زيد عليها. ويسن أن يجعلها وترا، أي منفردة، كخمسة أو مفردة. كخمسة أو 7 ونحوها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. Ya. Kemudian kalau misalnya kita membatasi pada salah satu di antara dua. Ya, tadi kan kita pakai yang afdol tadi pakai apa? Pakai batu dulu, ya. Baru kemudian atau tisu atau yang misalnya baru kemudian air. Ini yang afdol. Kalau misalnya kita mau batasi ya salah satunya saja, ima air atau ima batu, maka yang afdol setelah itu adalah menggunakan air, ya. Menggunakan air. Baru kemudian kalau tidak ada juga ya pakai batu saja, ya. Baik. Kenapa ke air? Karena air ini akan menghilangkan kotorannya sekaligus sisa daripada kotoran. Nah, di situ disebutkan yuzilul ain wal athar, menghilangkan keduanya. Kotorannya dihilangkan dan sisa-sisa atau bekas seperti bau, warna itu bisa hilang dengan air. Beda dengan kalau dengan batu. Kalau dengan batu atau dengan tisu saja, maka itu nanti yang hilang hanya ainnya saja. Asarnya masih ada. Tapi ini sudah cukup, ya. Makanya dulu pernah dalam kajian juga Riyad mengaji beberapa tahun yang lalu ditanya bagaimana dengan sisa-sisa setelah istinja misalnya, itu ya tidak mengapa, ya, dimaafkan. Ya, jadi kalau kita pakai apa di sini pakai batu atau tisu, maka disyaratkan yang pertama batu atau tisu atau kertas yang dipakai untuk istinja itu harus jafan, yakni kering. Ya, pertama harus kering, bukan yang basah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita pakai batu atau kertas tadi itu sebelum kotoran yang keluar dari kubul itu dari kemaluan kita bagian depan atau keluar dari dubur itu sebelum kering. Karena kayak batu atau kertas kalau sudah kering nggak ada faedahnya. Jadi itu harus ketika masih baru keluar, masih basah. Ya. Kalau sudah kering nggak bisa, harus pakai air. Kalau sudah kering, ya harus pakai air. Tapi kalau masih basah, itu bisa baru pakai tisu atau pakai batu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, kotoran yang keluar tadi itu tidak melewati permukaan, mohon maaf, permukaan pantat, ya. Sofhatal aliyah itu permukaan pantat yang nampak. Jadi kan pantat itu ada bagian dalamnya yang mohon maaf yang dekat ke arah dubur, ada bagian apa itu luarnya gitu ya, yang kelihatan yang tampak. Kalau kita tidak menggunakan celana itu kelihatan yang tampak itu namanya sofhatal aliyah. Jadi kotorannya tidak sampai sana. Kalau kotorannya sudah sampai sana nggak bisa pakai batu untuk itu. Jadi batunya itu hanya untuk kotoran yang tidak melewati permukaan tadi, tidak sampai ke permukaan pantat tadi. Atau kalau mohon maaf kalau kemaluan bagian depan ya tidak melewati hasyafah.
Hasyafa itu apa? Kepala zakar ya, kepala zakar, tidak melewati itu. Atau kalau untuk perempuan yang sama dengan itu ya. Ada di sini disebutkan wa ma yuqabiluha min makhrajil baul indal unsa, yang tampak dari kemaluan wanita. Ya, ketika dia jongkok, kemudian yang tampak dari kemaluannya sampai situ. Itu batasnya. Najis, ain, apa zat najis yang kita bisa bersihkan dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan batu tadi. Ya. Kemudian beliau katakan di sini wa alla yantakila anil mahal alladhi asaba atna'a khurujihi, dan kotorannya itu tidak berpindah dari tempat ketika kotoran itu keluar. Jadi belum pindah dia, ya. Makanya tadi disebutkan tidak melewati ya, tidak melewati batasan-batasan yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Jadi kotorannya belum pindah, masih di situ. Masih apa namanya? Masih di sekitar dubur situ, ya. Atau masih di sekitar kepala zakar, belum melewati batas yang kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan di sini hendaknya tidak kurang dari 3 usapan, ya, al-masahat, tidak kurang dari 3 batu atau yang menggantikannya, ya sama, tiga tisu misalnya, ya, atau 3 batu. Nah, kalau misalnya dengan 3 batu ini masih belum membersihkan ya kotoran, maka bisa ditambah. Zida alaiha, boleh ditambah. Dan disunahkan ketika menambah itu menjadikannya ganjil, ya, witron, di sini mufrodat ya, atau mufrad ya, tunggal maksudnya ya, munfaridah di kitab ditulisnya munfaridah, ya maksudnya tunggal. Maksudnya witir, mohon maaf, ganjil. Maksudnya ganjil ya. Jadi kalau tidak 3 tidak cukup, maka disunahkan pakai 5. 4 boleh ya, boleh, tapi disunahkan yang ganjil ya, 5, 7 dan seterusnya sampai dia uh, merasa tenang ya, cukup ya dengan apa namanya, dengan jumlah yang dia pakai ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau hendak buang hajat ya, masuk ke kamar mandi, maka Anas bin Malik beserta seorang budak kecil yang seumuran dia, ya, nahwi, di situ disebutkan fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, dan aku dan seorang budak ya, atau anak kecil yang sepantaran aku, membawakan idawatan min ma. Idawah itu adalah ina shagir yang terbuat dari kulit. Jadi semacam wadah air kecil yang terbuat dari kulit. Itu namanya idawah. Yang isinya air, dan kemudian beliau juga membawa anazah. Anazah itu hirbah. Hirbah itu tombak. Tombak yang kecil. Ya, jadi beliau bawa tombak, dan juga dibawakan apa? Tadi semacam wadah air dari plastik, afwan, dari kulit ya. Baik. Jadi tombak ini untuk apa? Ya untuk beliau bersandar ketika beliau sedang buang hajat, dan juga untuk ketika sholat nanti dipakai sebagai sutrah. Ya. Jadi itu fungsi daripada tombak. Kemudian beliau beristinja dengan menggunakan air. Jadi dalam hadis ini Rasulullah istinja pakai air. Dan inilah ketika beliau hanya menggunakan air, maka air saja atau batu saja, atau tadi batu dulu baru kemudian memakai air, dan itu yang paling utama. Kemudian hadis berikutnya Abdullah. وروى وروى البخاري وغيره البخاري وغيره عن ابن عن ابن مسعود مسعود رضي رضي الله الله عنه عنه قال قال أتى أتى النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الغائط مكان منخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة، ويطلق على ما يخرج من الدبر ويطلق على ما يخرج من الدبر. وروى أبو داود وغيره عن عائشة وروى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فيستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يستطيب يستنجي، سمي بذلك لأن المستنجي يطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج،
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء في فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سورة التوبة. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر. استجمر مسح بالحجار وهي الأحجار الصغيرة. Ya, disebutkan di sini beberapa dalil ya dari hadis yang digunakan oleh eh, para fuqaha untuk menjelaskan adab atau cara-cara untuk istinja tadi. Yang pertama, kita lanjutkan di sini apa? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga selain beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mendatangi tempat untuk buang hajat, ya, ya, mendatangi tempat untuk buang hajat. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membawa 3 buah batu, ya, an atiyahu bi salasati ahjar. Jadi beliau pakai batu. Kalau tadi hadis sebelumnya pakai apa? Pakai air. Ya, di hadis Anas yang sebelumnya beliau pakai air. Hadis lain ini hadis Abdullah bin Mas'ud pakai batu. Ya, jadi ada hadisnya. Kemudian ada riwayat yang berikutnya, riwayat Abu Dawud. Ya, Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar." Nah, ini juga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan jika salah seorang di antara kalian buang hajat, maka hendaknya dia membawa 3 buah batu. Yastatibu bihinna, dan dia beristinja dengan 3 batu tadi. Fa innaha tujzi'u anhu, maka itu cukup untuk istinja 3 batu. Iya. Ya tadi kalau kurang ya silahkan ditambah, tidak mengapa, tapi disunahkan yang ganjil. Kemudian hadis berikutnya, ya hadis Abu Dawud juga dan Tirmidzi dan hadis Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda ya tentang ayat dalam Quran surat At-Taubah, ya boleh sebutkan ayatnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya itu ada orang-orang yang suka untuk mensucikan diri, suka untuk tohara, dan Allah suka pada orang-orang yang bertohara, mensucikan diri. Jadi ini merupakan satu perbuatan yang sangat Allah cintai, ya, mensucikan diri baik itu secara hissi maupun juga secara maknawi, ya. Kita mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran baik yang sifatnya hissi yang bisa kita lihat, ya, sesuatu yang kotor, ataupun yang sifatnya maknawi, hasad atau sifat-sifat yang tercela, ya. Taib. Kemudian kanu yastanjuna bil ma, ya mereka ini orang-orang ahli Kuba, penduduk Kuba, mereka itu kalau istinja pakai air. Maka kemudian ayat ini turun tentang mereka, ya. Jadi orang-orang Kuba itu istinjanya pakai air, ya. Taib. Kemudian berikutnya hadis riwayat Imam Muslim dari Salman radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, la yastandi ahadukum bidun salasati ahjar. Ini menunjukkan makruhnya, ya, untuk menggunakan batu kurang dari 3. Jadi biasanya cukup kalau pakai 3. Kalau 1 atau 2 mungkin masih ada banyak, ya, sisa atau yang tersisa dari kotoran itu. Jadi kalau 3 itu insya Allah mencukupi, kebanyakannya seperti itu. Iya. Kemudian hadis berikutnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa beristijmar, ya, istijmar itu istinja pakai batu, pakai jimar atau pakai hajar, itu namanya istijmar, ya, yakni batu yang kecil.
Nah, kalau pakai istijmar, kalau pakai batu itu hendaknya dibuat ganjil falyutir, ya, ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nggak Taib ada terus. satu. ما لا يستنجى به. لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجسا لأنه ربما Boleh زاد tuh, في أثر النجاسة بدل تخفيفه. sama روى sayur apa? البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه Ada وسلم sayur ya? الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار Ada lah. فوجدت حجرين والتمست Makan. الثالث فلم أجد فأخذت روثة Ada. فآتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. الركس النجس. روثة براز الحيوان براز الحيوان مأكول اللحم وغيره ويحرم الاستنجاء. Taib. Berikutnya pembahasan tentang mala yustanjabihi. Mala yustanjabihi. Yani barang-barang atau alat-alat yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Tadi yang boleh dipakai istinja apa? Air sama batu dan yang semisalnya, ya. Itu yang boleh dipakai. Nah, sekarang yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu adalah sesuatu yang najis atau ternajisi. Katanya dia nyalain bunda, katanya bunda ikutan makan. Maaf, ada yang Habis itu. ya. Ya, sudah di mute ya. Ya, taib. Ya, saya ulangin ya. Jadi untuk apa istinja itu tidak boleh pakai sesuatu yang najis atau sesuatu yang ternajisi. Nah, sesuatu yang najis misalnya apa? Seperti kotoran, kotoran yang sudah kering misalnya, itu nggak boleh dipakai. Karena apa? Karena li'annahu rubbama zada fi atharin najasa. Karena kalau istinja atau istijmar pakai kotoran yang kering, seperti di zaman dahulu, mungkin susah cari batu di padang pasir. Kemudian ada kotoran onta misalnya, atau kotoran hewan lain yang sudah kering. Karena tidak ada batu pakai kotoran itu, maka yang terjadi adalah dia akan menambah najisnya, bukan malah meringankan, justru dia menambah, ya. Seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, ya atal ghaita, maksudnya buang hajat. Kemudian fa'amaroni an atiya bisalah sati ahjarnya, hadisnya sudah tadi disebutkan ya. Jadi beliau perintahkan untuk membawa 3 buah batu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fawajadtu hajaroin. Aku dapatin cuma 2 batu. Aku dapat cuma 2 batu. Wal tamastu tsalitsah, dan beliau berusaha mencari yang ketiga. Ya. Fala majidhu, tapi aku nggak dapat. Sudah dicari-cari nggak dapat. Akhirnya apa? Fa'akhadtu rausatan. Fa'ataituhu biha. Akhirnya karena nggak dapat, kan Rasulullah senangnya yang witir ya, yang ganjil-ganjil itu beliau senang. Jadi dicari 2 batu, dicari-cari batunya cuma dapat 2. Dicari-cari yang ketiga nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemu rausah. Rausah itu adalah kotoran hewan yang dagingnya dimakan. Kotoran hewan yang dagingnya dimakan. Itu namanya rausah. Ya, seperti apa? Kotoran kambing atau kotoran sapi atau kotoran onta. Pada zaman itu kebanyakan onta, ya, itu kan hewan hewan yang dimakan dagingnya. Maka yang itu yang ada diambil sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengambil yang 2 batu tadi dan membuang yang rausah. Kata beliau, hada riksun. Ya, hada najis. Yang kotoran hewan yang dimakan dagingnya, yang sudah kering tadi itu najis. Ini yang juga menjadi dalil bagi Syafi'iyah bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu najis. Karena Rasulullah mengatakan hada riksun. Riksun itu najis. Artinya najis, ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini beliau beristijmar memakai batu, istinjanya pakai batu cuma 2. Makanya tadi katakan sunnahkan 3 minimal, tapi 2 boleh, tidak mengapa. Ya, buktinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW pakai 2 batu saja. Ya, seperti itu. Taib. Abdullah terus. ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوما للآدمين كالخبز وغيره
وغيره أو جنك العظم أو جنك العظم. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وعند الترمذي: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فيقاس طعام الآدمي على غيره من باب أولى. Ya, kemudian tadi ya yang masih pembahasan yang sama yang tidak boleh dipakai untuk beristinja. Ya, ini beliau mengatakan di sini yuhramul istinja bima kana mat'uman. Tidak boleh istinja pakai sesuatu yang dimakan oleh orang, oleh manusia. Contoh roti. Zaman itu roti, mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Saudi itu tahu ada roti yang keras. Ya, mungkin di Indonesia atau di Malaysia mungkin tidak umum ya makan roti yang keras, tapi ada di Saudi itu roti yang memang keras. Ya, memang keras. Nah, ini tidak boleh dipakai karena dimakan manusia. Ya, tidak boleh dipakai untuk istinja. Roti ataupun yang lainnya, makanan yang lainnya. Ini hanya permisalan saja di sini ya. Roti ataupun makanan-makanan lainnya tidak boleh. Walaupun itu padat bentuknya tidak boleh kalau dia dimakan ya oleh manusia. Kemudian atau dimakan jin. Jadi jin juga makan sama sebagaimana manusia, manusia makan, jin pun makan. Nah, yang makanan jin juga tidak boleh. Seperti apa? Tulang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena itu menjadi makanan jin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau datang kepada beliau seorang dai dari kalangan jin. Da'il jin itu maksudnya dai dari kalangan jin. Kemudian fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Maka kemudian aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi bersama dai jin tadi. Kemudian Rasulullah membacakan kepada si dai jin tadi Al-Qur'an. Kemudian si dai jin tadi mengatakan, afwan, di sini maksudnya Ibnu Mas'ud berkata, wasa'aluhu zat, yakni mereka para jin minta bekal dari Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, lakum kullu azumin dzukira smullahi alaihi. Buat kalian, ya makanan buat kalian itu adalah tulang-tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Tulang-tulang yang disebutkan nama Allah padanya, ya. Kemudian yaqa'u fi aidikum au fara ma yakunu lahman. Nanti tulang-tulang yang walaupun sudah tidak ada dagingnya itu, karena sudah kita makan dagingnya, manusia makan dagingnya, sisanya tulangnya. Tulang ini yang tidak ada dagingnya ini di tangannya para jin itu nanti ada banyak dagingnya. Ya itu. Karena alam mereka beda dengan alam kita. Ya, alam mereka beda dengan alam kita. Jadi di alam kita yang tampak tulang, tapi di alam mereka tulang itu banyak dagingnya. Dan semua kotoran hewan itu menjadi makanan buat hewan mereka. Kotoran hewan-hewan kita, hewan-hewan peliharaan kita, hewan ternak kita itu menjadi makanan untuk hewan-hewan mereka, ya. Maka kata Rasulullah SAW, fala tastanju bihima, maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya. Yani dengan tulang jangan juga dengan kotoran hewan. Kenapa? Karena tulang itu buat makanan si jinnya, kotoran hewannya buat makanan kotoran hewan kita buat makanan hewan mereka, ya. Maka kata Rasulullah jangan istinja dengan keduanya. Karena keduanya merupakan makanan untuk saudara-saudara kalian. Iya. Kemudian dalam hadis lain, riwayat Imam Tirmidzi, la tastanju birrauthi wala bil idham. Ya, la tastanju birrauthi wala bil idham.
jangan kalian, kata Rasulullah SAW, jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan ternak yang dimakan dagingnya, jangan juga dengan tulang. Karena itu adalah bekal, makanan buat saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Taib. Ya, ini Abdullah Idin, sebentar saya bacakan saja ya. eh Afwan. Ya, sampai pada ini. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan fayuqasu ta'amul adami ala ghairihi min babi aula. Maka dianalogikan, dikiaskan makanan manusia kepada yang lainnya itu lebih utama. Jadi kalau makanan itu tidak boleh, maka yang selainnya yang lebih utama juga tidak boleh. Makanya kemudian disebutkan di sini yuhramul istinja bikulli muhtaramin. Bikulli muhtaramin. Diharamkan istinja dengan semua yang dimuliakan. Ya, seperti kajuz'i hayawanin muttasilin bihi. Ya, semua yang dimuliakan seperti apa? Seperti bagian tubuh hewan yang masih bersambung ke hewannya. Seperti tangannya atau kakinya ya, kayak dihi wajr warijlihi wa minal adami min babi aula, apalagi ke manusia ya, tidak boleh. Jadi yang masih bersambung. Uh, Kemudian kenapa? Li'annahu yatanafa ma'a takrimihi. Karena itu berlawanan atau ya tidak sesuai dengan kemuliaan mereka. Sesuatu yang masih bersambung dengan jasadnya ya, maka tidak boleh dipakai karena itu kemuliaan. Ya, termasuk bentuk kita memuliakan ya, jangan dipakai untuk buat istinja. Ya. Kalau fa'inkana juz'un al-hayawan, fa'inkana juz'ul hayawan munfasilan anhu wa kana tahiran ka sya'rin ma'kulil lahm wa jildil maita al-madbukh jaza dzalika. Adapun kalau bagian tersebut sudah lepas dari hewannya ya, dan dia suci, lepasnya dalam keadaan suci, artinya hewannya disembelih misalnya, ya hewannya disembelih bukan bangkai ya, hewannya disembelih dan dia bukan bangkai, kemudian tersisa misalnya apa bagian kakinya atau ekornya misalnya, tapi bukan bangkai, hewan yang mati disembelih, dan makanya disebut tohir, seperti rambutnya misalnya, atau bulunya, atau kulitnya yang sudah udah di apa namanya, kulit bangkai yang sudah di apa samak, nah, itu kan sudah suci. Ini boleh dipakai, tidak mengapa ya, untuk istinja boleh. Taib. Iyalah terus Abdullah. آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة. هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه، وهي: واحد، ما يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته، فإنه يجتنب التبول والتغوط فيه، الطريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه، لما فيه من الأذى لهم. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا لعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانين الأمرين الجالبين اللعن. Ya, kemudian kita pindah kepada adab-adab istinja dan adab buang hajat ya. Di sini disebutkan adab-adab yang seorang muslim hendaknya memperhatikan hal ini ketika dia sedang menunaikan hajatnya. Ketika dia sedang buang air, menunaikan hajat, maka perlu perhatian terhadap adab-adab ini. Yang pertama, adab ini macam-macam. Ada yang terkait dengan tempat. Tempat di mana kita buang hajat. Nah, ini dalam Islam itu banyak yang diperhatikan ketika buang hajat itu, tempatnya, kemudian nanti ada apa berkaitan dengan uh, cara masuknya, ya, kemudian nanti ada yang berkaitan dengan arahnya, bahkan juga dibahas. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Agama Islam itu agama yang sempurna. Urusan buang hajat saja detail sekali. Dijelaskan oleh Rasulullah itu detail. Tempatnya disebutkan bagaimana, ya, cara masuknya bagaimana.
Cara membersihkan kotorannya bagaimana? Cara menghadapnya pun diatur di dalam Islam, diajari. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, ma yata'allaqu bil makan, yang berkaitan dengan tempat buang hajat. Maka di sini hendaknya seseorang tidak buang air kecil maupun buang air besar, ya. Ya, ini maksudnya kencing dan beol atau berak. Itu pertama tori kunas, ya, fi tori kinas, tidak boleh di jalan, ya, tidak boleh di jalan, di tempat-tempat di mana orang sering lewat, di jalan tidak boleh. Atau tempat-tempat di mana orang sering kumpul, sering duduk-duduk di situ. Misal orang sering duduk di halte, terus dia pipis di situ. Kan sering di Indonesia ya, di halte tempat pemberhentian bis, nggak ada tempat kencing, dia pipis di situ. Kencing dia di dinding di situ. Itu akan menyakiti manusia. Ini nggak boleh ini. Ini sering kali kita jumpai. Ya, ada orang kencing di tempat-tempat umum, di tempat orang biasa berkumpul, orang duduk, orang nunggu bis, orang nunggu kendaraan di situ. Nggak boleh orang kencing. Ya, ini nggak boleh. Ya, karena akan menyakiti orang lain. Karena di sini sebutkan lima fihi minal adza lahum. Karena itu akan menyebabkan orang lain tersakiti. Orang nggak akan betah lama-lama di situ karena bau pesing, bau nggak enak. Nah, dibawakan dalilnya dari hadis Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Ittaqul la'anain. Hati-hati kalian terhadap dua perkara yang dilaknat. Ini sesuatu yang mendatangkan laknat. Apa itu dua laknat itu ya Rasulullah? Dua perkara yang mendatangkan laknat itu apa? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang air kecil ataupun besar di jalan tempat manusia berjalan, atau fi dhillihim, atau di tempat di mana manusia bernaung. Ya, orang yang kalau kita di negeri yang panas seperti di Arab Saudi misalnya, itu ketika musim panas itu kita sangat membutuhkan yang namanya naungan. Itu akan sangat membantu mengurangi panasnya matahari. Maka nggak boleh kita kencing atau buang air besar di tempat seperti itu. Nggak boleh. Ya, ini akan mendatangkan laknat. Ya, jadi bukan saja di jalan, tapi di tempat-tempat di mana orang bernaung di situ. Ya, orang menunggu atau orang duduk. Ya, bentar. Ya, ini internetnya Abdullah terputus. Nah, saya lanjutkan saja, ya. Mungkin kitabnya menghilang dari layar. Ya, saya lanjutkan ya di sini. Eh, yang kedua, as-saqab. Ya, as-saqab ini larangan kedua, tempat yang dilarang untuk buang hajat. Di situ ada as-saqab fil ardi awil jidar au nahwihi. Ya, itu adalah apa itu as-saqab? Itu lubang yang ada di tanah atau di dinding. Lima qad yan tiju anhu, sudah kembali dananya. Ya, taib. Tapi tidak. Ya, sebentar. Ya, as-saqab fil ardi. Jadi lubang yang ada di tanah ataupun di dinding, tidak boleh juga. Kalau ada ketemu lubang di tanah atau di dinding, maka jangan dibuat tempat buang air di situ. Karena nanti akan menghasilkan apa, menyakiti juga. Menyakiti hewan yang ada di dalamnya, juga menyakiti orang yang buang air. Karena mana tahu di dalam itu ada kalajengking atau ada ular misalnya. Ya, ketika dia kencing di situ atau beol, buang air, maka ularnya keluar. Kan repot kalau kayak gitu. Hah? Malah mudarat buat yang kencing di situ. Mungkin ularnya nggak apa-apa kena air kencing, tapi yang kalau dia ularnya berbisa, terus matuk yang kencing bagaimana? Atau yang lagi buang air di situ kan repot. Ya. Jadi itu makanya tidak boleh, ya. Iya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn As-Sarjis atau Asirjis. Qala naha Rasulullah sallam an yubala fil juhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kencing di
di lubang, ya, di lubang yang ada di bumi maupun di dinding. Ya, kemudian yang juga dilarang adalah tahta syajarah al-muthmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya. Untuk apa? Siyanatan lis-samar anit talwith inda wuqu'ihi. Sawa'un kana ma'kulan au muntafi'an bihi li'alla tu'afuhun nafs. Iya, jadi tidak boleh juga kita buang air kencing atau buang air kecil ataupun besar di tempat atau di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa? Supaya nanti kalau ada buahnya yang jatuh ke tanah itu tidak terkotori oleh kotoran kita. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya ada apa namanya eh, kotoran di tanah, kemudian buah yang mau dimakan jatuh kena kotoran, kan jijik kita itu kan. Ya seperti itu ya. Ya taib. Kemudian juga dilarang untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, al-ma'u ar-rakid. Kenapa? Karena itu nanti orang akan jijik memakainya. Kalau air tidak mengalir, ketika ada najis atau kita kita kencingin atau kita buang air besar di situ, ya nggak kemana-mana, itu kotorannya di situ aja. Ya akhirnya nggak dipakai lagi air itu. Orang kan nggak akan mau pakai air tersebut. Ya, iya. Dan juga ini termasuk sesuatu yang membuang-buang air. Karena air itu sesuatu yang mahal. Apalagi di zaman dahulu ketika teknologi pengolahan air itu tidak sebagaimana sekarang ya. Di zaman Rasulullah itu air itu termasuk barang yang sangat langka. Ya di negeri yang panas, yang tandus seperti di Arab Saudi, maka air itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau ada air itu jangan dikotori dengan apa? Dengan dipakai untuk kencing ataupun dipakai untuk berak di situ ya, nggak boleh. Iya. Dan ada hadisnya dari riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, annahu naha an yubala fil ma'i ar-raqid. Iya. Rasulullah melarang dari kencing di air yang diam, air yang tergenang, air yang diam. Kalau kencing saja dilarang, apalagi buang air besar. Tagawud itu lebih buruk daripada buang air kecil, lebih 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 berat istilahnya kotoran yang dikeluarkan, maka tidak boleh untuk melakukannya. Jadi larangan dalam hadis itu tentang kencing, maka kita kiaskan kalau kencing saja tidak boleh, apalagi buang air besar. Ya, saya kira kita cukup dulu ya sampai pada poin ini. Insya Allah akan kita lanjutkan masalah eh, adab-adab untuk istinja pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datang dari Allah SWT. Adapun kekeliruan itu kemudian saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Taib, mungkin ada yang tidak jelas. Monggo silakan ditanyakan. Mohon maaf tidak tidak terdengar suaranya tadi. Ada yang bertanya? Ya. Kalau berarti hukum asalnya kalau kita melihat batu itu kan berarti Melihat apa Pak Dian? Melihat apa? batu Ustaz, batu. Batu ya. Kecil tadi. Ah, bagaimana Pak Dian? Tentang batu Ustaz. Ya, Berarti hukum asalnya kalau kita ngelihat batu itu asalnya apa namanya Ustaz? Tohur ya Ustaz. Artinya dia suci mensucikan. Maksudnya bisa dipakai untuk istinja Ustaz. ya, iya boleh. Kalau kalau Walaupun lihat batu, hmm, tapi Ustaz mau nanya itu aja Ustaz. ya, Karena kadang kita apa ketika ngelihat ada batu di karena kita mau bersinja atau apa, mungkin kita khawatir batu itu udah pernah dipakai orang untuk misalnya bersinja untuk membersihkan air kencing atau untuk yang apa ah, namanya
Tapi Ya, asalnya artinya kita nggak perlu ngecek lagi Ustaz ya. betul. Jangan takalluf. Jadi Ah, sesuatu yang dimudahkan ya jangan. Kecuali kalau memang jelas ya, ain najis itu masih ada di batu itu jelas bisa kita lihat. Kalau batu secara umum jangan dipikirkan mungkin pernah dipakai istinja. Wah ini akhirnya sulit jadinya. Jadi sesuatu yang sulit sudah mencari batunya mungkin sulit, jangan lagi dipersulit. Jadi kalau sudah sempit begitu kita lapangkan. Ya kalau kaidah qawaid fikih akan begitu. Sesuatu yang sempit jangan diperlebar, dipermudah. Ya jadi kalau cari batu sulit, ketemu batu, kalau memang tidak ada athar najis di sana yang bisa kita lihat, maka itu dihukumi sebagaimana hukum asalnya bisa dipakai untuk istinja. Boleh. Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah. Ustadz mau tanya, kalau tisu toilet itu udah cukup ya Ustadz? Maksudnya bisa Nah, digunakan juga untuk istinja ya? ya. Ya, kalau tisu toilet boleh dipakai, tapi tisu yang kasar ya, yang biasa di toilet itu yang kasar itu boleh, silakan, itu bisa dipakai. Karena ada tisu yang lembut, halus. Nah, itu yang tidak menyerap, tidak kasar dia. Karena kita butuh di sini yang khosen, jamid khosen ya. Ini maksudnya yang bukan yang basah dan dia kasar. Supaya dengan kasar itu bisa mengambil ya, istilahnya mengambil kotorannya itu terambil. Itu fungsinya kalau kasar. Kalau dia licin, maka nanti nggak bisa terambil. Malah akhirnya nanti dia malah kemana-mana gitu kan. Kemana-mana kotoran itu jadinya malahan. Nah, kalau dia kasar itu terambil gitu, bisa terambil. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada air, memang lebih baiknya air atau gabungan dari tisu dan air, Ustaz? Kalau yang afdol, tisu dulu atau batu, baru kemudian air. Itu yang afdol. Kalau mau membatasi air yang afdol. Jadi kalau tidak biasa, mungkin ada yang tidak biasa pakai tisu. Ya tidak mengapa, tidak biasa pakai tisu tidak masalah. Ya, karena kayak saya pribadi tidak biasa pakai tisu ya. Jadi dulu waktu pernah di luar negeri juga tidak ada air disediakan gitu ya, ada tisu ya. Tetap saya bawa air dalam botol ya. Ya karena tidak biasa. Namun kalau mau membatasi ya pakai air daripada pakai batu. Kalau mau pakai dua-duanya itu yang afdol. Ya, silakan dicoba ya, dibiasakan itu kalau bisa. Iya, Ustaz. Mungkin Syukron. ya Kalau apa. kalau Afan satu lagi, Ustaz. Kalau air itu ada batasannya nggak, Ustaz? Berapa banyaknya itu, Ustaz? Batasannya tidak ada, semacam ember yang kecil saja mencukupi. Kalau batasan banyaknya ya tidak ada batasan. Yang penting Maksudnya yang penting najis itu udah bersih gitu ya, Ustaz ya? iya Udah. iya Oh, oke. iya. Ya karena kadang tuh kayak di perkantoran itu tuh yang urinoir itu kan suka susah gitu ya, Ustaz ya? Kayak apa namanya? Hmm. Kalau air itu Oh, kan kadang batasan cuma minimal maksudnya ini, sedikit. Mas Iya, Yoyo. batasan minimalnya itu. Iya. Ya batasan minimalnya itu sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dari dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan itu ada apa namanya semacam wadah kecil dari zaman dahulu mungkin pernah kita lihat ya itu semacam tempat air kecil dari kulit. Ya itu namanya apa tadi namanya idawah apa tadi namanya saya lupa. Nah itu. Jadi ya secukupnya mungkin satu gayung ya kalau kira-kira zaman kita sekarang ya kira-kira seperti itulah. Jadi setempat minum dari air dari kulit tuh zaman dahulu seperti itu. Iya. Ya kalau Kalau cuma sedikit sekali mungkin tidak cukup ya, ya. Iya. Afwan Ustadz, kalau yang apa namanya untuk batasan minimum tadi, kalau misalkan untuk buang air kecil itu yang itu kayak misal satu tangan itu, Ustadz. Itu kira-kira mencukupi nggak ya? Kayak Satu apa ini Pak dia? Apa ya, satu tangan, satu ambilan satu apa itu namanya? Kalau tangan satu kita buat hidup. kita ya, tapi pakai Nah, tangan gitu. Itu kira-kira mencukupi nggak ya? mencukupi insya Allah ya. Oh, oh ya, yang penting kira-kira najisnya udah hilang Iya. gitu ya, Ustadz ya. Oke. Hmm. Ya, syukron, jazakallahu khairan. Iya. Oh, iya.
dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan buka mikrofonnya langsung atau boleh juga di chat atau mungkin raise hand dipersilakan. Sambil menunggu Ustadz, jadi kalau istinja pakai air itu nggak harus 3 kali kan Ustadz ya? 1 kali pun boleh Ustadz ya? 1 kali basuhan. Ya boleh, karena kalau kita kiaskan tadi Rasulullah 3, itu dianjurkan, tapi kurang pun tidak mengapa, ya Ya, Ustadz. kurang pun tidak mengapa, ya. Jadi pakai 2 batu, Rasulullah di dalam hadis pakai 2 batu, karena batu yang ketiga ternyata diambilkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu kotoran onta, ya, yang sudah kering. Berarti boleh kurang dari itu. Jadi nggak mesti 3 kali siram atau apa, nggak masalah. Misalnya, ya kita lihat secukupnya, membersihkan ini kotorannya. Ya, Ustadz. Sekarang jazakallah khairan. Dari jemaah yang lain mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, kalau mungkin tidak ada, nanti kalau misalnya Afwan Ustadz, satu lagi boleh Ustadz? Ya, boleh, tafadhol. Iya, kalau setelah kita bersuci itu, kemudian selang berapa lama gitu, misalkan apa namanya, kita mau buang hajat lagi gitu ya Ustadz ya. Tapi terasa misalkan kok ada yang basah misalkan. Tapi itu enggak yang apa namanya, dalam artian agak sering gitu loh Ustadz. Kadang-kadang apa namanya, kayak ada rasa itu, apakah Keluar lagi. pertanyaannya ya apakah itu masuk di was-was atau membedakan itu masuk di was-was atau enggak, itu batasannya seperti apa ya Ustadz ya? Ya, gini, itu keluar, apa artinya? Kalau caranya untuk menghilangkan was-wasnya, dibasahi aja celananya, dibasahi, supaya antum nggak was-was. Itu caranya begitu. Ya, Nah, kadang bisa ya. jadi was-was betul itu, was-was benar, memang. Sehingga akhirnya jadi sulit mau sholat, nggak, jangan-jangan najis. Padahal nggak bawa pakaian lain, misalnya, ya kan? Padahal sebenarnya bukan, mungkin sisa dari air bersuci tadi, mungkin yang belum kering atau bagaimana, sehingga kemudian membasahi celana. Kalau tidak salah ya, ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membasahi tempat di mana dekat kemaluannya itu dibasahi supaya tidak supaya tidak was-was. Nah, gitu. Kecuali kalau memang antum melihat itu adalah najis. Nah, itu lain cerita kalau seperti itu. Ya, ini kan sesuatu antum ragu, ini air sisa tadi ataukah ini air sisa kencing misalnya, seperti itu kan? Yang sering kita itu kan seperti itu. Itu kan was-was jadinya. Kalau ragu seperti itu, maka kembalikan saja ke hukum asalnya. Antum tadi yakin ketika bersuci itu udah bersih. Ya. Kemudian yang keluarnya antum ragu, ini basah karena sisa air kencing ataukah ini karena sisa air bekas bersuci. Ya, bekas istinjanya tadi. Maka ini kan ragu. Kembalikan kepada yang yakinnya tadi, bahwa itu adalah tadi sudah suci, bukan najis. Itu aja. Caranya kalau supaya nggak was-was, mungkin nanti keganggu gitu pas sholat, jangan-jangan najis, jangan-jangan tadi dibasahi. Kalau memang sering kali seperti itu, dia dibasahin sehingga antum hilang was-was itu. Oh, itu tadi bekas kencing saja gitu, bekas air bekas saya yang taruh air di situ gitu. Wallahu a'lam, ini solusi saja ya, solusi untuk menghilangkan was-was. Karena orang tuh Jadi ada yang dia bisa menghilangkan was-was, ada yang kebawa terus, akhirnya sholatnya jadi tidak khusyuk karena terganggu oleh itu, ya kan? Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. ya. Jadi malah justru kita balik ke hukum asalnya Ustadz ya. Ketika kita yakin dengan yang sebelumnya suci, ya kita balikin ke yakin itu gitu ya. Iya, Dengan cara iya. salah satunya menghilangkan was-wasnya itu ya Ustadz ya.
Betul. Jadi itu Jadi solusinya bukan begitu. kalau misalkan apa namanya ibu-ibu gitu Ustaz, justru pakai kayak apa namanya Pampers gitu, itu perlu nggak sih Ustaz, atau malah justru karena kan kadang khawatir gitu ya, apakah ini basah atau enggak gitu, atau atau gimana Ustaz kira-kira? Ya itu kayak Jadi apakah pakai itu masuk was-was atau enggaknya gitu loh Ustaz. ya itu sebenarnya Ah, iya, iya sebenarnya kan lahirnya dari was-was itu tadi. Kemudian cuma caranya dia pakai itu supaya pakai dia mungkin tidak terkena pakaiannya gitu kan. Ya sebenarnya mirip dengan apa tadi yang dilakukan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan cara membasahi. Kalau kita mungkin dibasahi sekalian, ya mungkin kalau ibu-ibu supaya tidak kena, ya mungkin dia pakai semacam apa tadi uh, uh, apa namanya penghalang gitu kan, yang kemudian nanti pas sholat mungkin diambil atau bagaimana. Wallahu alam kalau itu menyusahkan, saya kira ya tidak perlu sampai seperti itu. Kalau menyusahkan sekali ya harus bawa itu kemana-mana. Terus kalau enggak, kita tadi cara paling mudah tadi dibasahi tadi, dipercikin atau dibasahin supaya agak basah sedikit dan tidak masalah insya Allah. Nah kalau harus bawa itu kemana-mana kan mungkin akan sulit. Dan tadi dalam syariat ya. kita diberikan kaidah tadi dalam syariat seperti itu. Kalau kita yakin tadi sudah bersih, ya sudah. Sementara ini ragu apakah ini air yang di dalam keluar lagi ataukah itu air sisa dari bersuci tadi, maka ya itu tadi kembalikan ke yang yakinnya. Yakinnya tadi begitu. Kecuali kita yakin kalau itu najis keluar. Nah, ini lain cerita. Kalau udah yakin Ya, keluar ya paham itu yang Ustaz. terpakai. Jazakallah khairan. Ya, ya seperti itu. Baik, saya kira Silakan. itu juga. Nah, ada lagi? Mungkin terakhir set. Kalau di zaman bapak-bapak kita atau mungkin di Indonesia atau di Malaysia ini, kadang tempat wudhu atau kamar mandi itu kadang suka dikasih sendal ya Set. Atau mungkin masjid itu kadang sebelum dia keluar itu suka ada kolam untuk apa? Kaki lewat situ itu Set. Itu itu perlu seperti itu nggak sih? Ustaz? Karena maksudnya mungkin apa maksud bukan apa maksud ya di balik itu apa karena rata-rata seperti itu mungkin ada tujuan khususnya atau karena mengamalkan suatu apa di dalam mazhab gitu Ustaz. Mereka kalau misalnya di kamar mandi itu kita pakai sandal gitu bakiak atau sandal terus ya kadang Ah, tempat wudhu kadang suka ada misalnya ada air terakhir sebelum itu gitu Ustaz. Kira-kira apa Ustaz? Perlu nggak seperti itu Ustaz? eh, masalah hukum menggunakan sendal di kamar mandi begitu ya Pak Dian ya? Pertanyaannya ya. Iya itu Ustaz. Mungkin ada alasan Terus tertentu ada yang lagi memang apa tadi? Nah, iya seperti itu Ustaz. Di kamar mandi suka disediakan sendal gitu. Mungkin ada alasan tertentu gitu Ustaz. hmm, baik. Hmm, ya. Ya, kalau dalam rangka kehati-hatian tidak mengapa. Ya, insya Allah itu semua sebenarnya dalam rangka tadi sama untuk menghilangkan was-was semua itu. Ya, jadi eh, kalau dalam mazhab ya diperbolehkan disebutkan tuh dalam Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi itu ada ya untuk apa kehati-hatian begitu itu diperbolehkan ya. Termasuk tadi pakai air, ada air di depan habis wudhu misalnya kan dilewatkan air di situ airnya mengalir gitu kan biasanya. Ada kayak kolam tapi mengalir sedikit, nah itu dilewatkan ke situ. Atau ke kamar mandi pakai sendal misalnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Diperbolehkan yang seperti itu. Tapi Ustaz, Iya, karena artinya begini tadi yang sering kan dari kamar mandi misalnya najis gitu kan ya, mungkin najisnya di lantai. Kalau kita nggak pakai sandal misalnya, kemudian kaki kita kena najis, maka kemudian nanti kemana-mana najisnya, ya hmm, kan? Apalagi ya, kalau ada Ustaz. anak-anak, anak-anak ini kan sering kali dia mereka itu susah untuk menjaga apa ya istilah menjaga supaya kencingnya nggak kececeran kemana-mana kan begitu. Sehingga kalau pakai sandal maka najisnya sampai depan pintu saja. Sehingga kemudian sandal kita lepas kita keluar sudah nggak kemana-mana najisnya. Ya kan seperti itu. Jadi untuk Hmm, ihtiyat ya tidak mengapa disunahkan di istihbab ya kalau dalam mazhab mustahab. ya Ustaz. Ya, Iya, Ustaz, jazakallah khairan. ya kum.
Saya kira cukup ya pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.